Hai Sobat Maritim, welcome back to Edu Maritim Podcast Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Bersama dengan saya Arianti Sri Nugraheni. Hari ini akan membahas mengenai Sipencatar, yaitu seleksi penerimaan calon taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang jalur mandiri tahun 2024. Nah, Sobat Maritim, hari ini kita mau mengupas tuntas nih tentang pelaksanaan Sipencatar, khususnya tes wawancara. Ini adalah topik yang ditunggu-tunggu ya bagi para peserta Sipencatar ataupun calon taruna dan taruni Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, khususnya yang akan mendaftar Sipencatar pada tahun ini, tahun 2024. Nah, sesuai dengan pengumuman Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang bahwa pelaksanaan Sipencatar tahun akademik 2024 gelombang 1 akan dilaksanakan pada tanggal 25 April tahun 2024, diawali dengan tes wawancara. Nah, untuk itu hari ini telah hadir bersama dengan saya di sini koordinator tes wawancara Sipencatar tahun 2024, Bapak Anisitus Agung Nugroho, SSIT. Selamat datang Bapak. Selamat berjumpa kembali Mbak Jaya, pemuda-pemudi Indonesia. Luar biasa sekali nih Pak. Nah, hari ini kita mau berbincang-bincang nih mengenai seleksi Sipencatar, khususnya yaitu tes wawancara Pak. Mungkin banyak Sobat Maritim nih yang penasaran, belum punya gambaran mengenai tes wawancara itu sendiri. Baik Sobat muda, para peserta dan kaula muda yang ingin melanjutkan ya pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ya, kegiatan untuk penerimaan di tahun 2024 akan dimulai di tanggal 25 dan nanti akan dilanjut juga, karena kegiatannya ini untuk tes wawancaranya ada 2 hari ya, tergantung nanti dari banyaknya peserta diklat. Pertama-tama nanti akan dilaksanakan di kampus PIP ya, yaitu di gedung auditorium, gedung Mas Pardi itu ya. Jadi kalau kita lewat atau kita masuk pintu gerbang awal ya, kita masuk yang arah ke kiri, itulah yang nanti tempat pelaksanaan kegiatan seleksi. Nah, seleksi ini adalah sebenarnya ya untuk memberikan informasi sebenarnya ya. Jadi jangan berpikir seleksi wawancara itu serem gitu, enggak serem ya. Karena apa? Di dalam seleksi wawancara ini nanti para peserta atau calon peserta itu bisa menanyakan apa saja yang ada, apa saja kegiatan dan apa saja keunggulan, boleh silakan ya. Jadi di dalam seleksi wawancara ini adik-adik gak usah tegang itu ya. Jadi karena di dalam seleksi wawancara ini nanti akan diulas terkait dengan kemampuan di luar dari non akademis ya, itu ya. Jadi intinya kalau di dalam seleksi wawancara itu pertama adalah kesiapan diri dulu, kita menyiapkan diri kita. Yang kedua otomatis itu bicara secara jujur ya, apa aja yang mungkin menjadi kelebihan atau kekurangannya ya. Jadi tes wawancara ini jangan beranggap wah serem, bukan ya, tapi kita relax aja, karena itu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tes wawancara. Nah, tes wawancara nanti akan dilaksanakan, setiap peserta akan diuji oleh 2 penguji. Jadi nanti sekaligus satu peserta nanti berhadapan 2 penguji. Nah,
penguji yang akan melaksanakan tes wawancara ini adalah manajemen dan para dosen yang ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Ya, jadi dari manajemen itu juga akan mengambil kegiatan ini. Ya. Jadi nanti peserta akan diuji oleh 2 penguji. Ya, ujinya nggak lama-lama kok. Ya, ujinya maksimal adalah 15 menit. Ya, di dalam 15 menit itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan sekitar ya mungkin data diri ya, mungkin juga pengalaman hidupnya, mungkin juga di dalamnya adalah keluh kesah ya keluarganya ya. Itu yang nanti akan dikupas sebenarnya di dalam wawancara. Selain itu tadi ya keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan di luar non-akademik peserta yang akan mengikuti seleksi ya. Jadi nggak usah tegang, intinya aja nggak usah tegang ya. Dan jangan lupa ya, untuk pelaksanaan wawancara ini ya, di pengumuman sudah disampaikan bahwa hal apa aja yang perlu dibawa nanti Mbak ya. Jadi itu jangan lupa ya. Yang pastinya kartu ujian nih Mbak ya, kadang-kadang lupa nih yang sering lupa ya, betul, yang sering lupa itu kartu ujian. Alangkah baiknya kartu ujian itu kalau kartu bisa lupa, tapi kalau HP nggak lupa, jadi mending di foto aja di HP kan itu, di foto di HP ya kartu ujiannya sama KTP-nya di foto aja, siapa tahu nanti lupa ya. Karena itu adalah pada waktu nanti akan melaksanakan ujian wawancara pertama kali itu yang diminta atau itu yang untuk ditunjukkan sebagai bukti peserta ini adalah peserta dan akan mengikuti pelaksanaan seleksi. Jadi tolong disiapkan. Yang pertama, kalau di dalam pengumuman pasti sudah ada, yaitu adalah kartu ujian. Yang kedua adalah KTP, ya, tanda pengenal. Ya. Yang ketiga adalah daftar riwayat hidup. Ya. Setelah itu nanti ada form terkait dengan pertama itu adalah kesanggupan untuk membayar kegiatan pendidikan. Yang kedua adalah nanti di situ disertakan kesanggupan atau kerelaan untuk pindah prodi seandainya ada peluang prodi yang mungkin pesertanya masih kurang, tetapi para seleksi nilainya bisa maksimal. Jadi nanti kita arahkan untuk pindah prodi ya. Tuh. Jadi pesan saya satu bahwa tes wawancara ini bukan hal yang menyeramkan. Intinya itu aja sih Mbak. Jadi enjoy aja ya Pak ya, sewaktu betul. Wawancara itu. Betul, jadi sewaktu wawancara enjoy aja. Apa yang ditanyakan oleh penguji tolong dicerna dulu, baru dijawab ya. Jawabnya secara jujur aja, nggak usah bohong ya. Kalau bohong malah susah nanti jawabnya. Para penguji hanya mengulas terkait hal-hal di luar akademik ya, tadi kebiasaan hidupnya kenapa harus ada dan kenapa ini harus kita pertanyakan, karena kesiapan dari peserta untuk mengikuti segala pelatihan pendidikan yang ada di PIP Semarang ini. Jadi sekolahnya kan kita boarding school Mbak ya kan, takutnya nanti pada waktu masuk terkejut nih, wah ternyata apa-apa sekarang harus sendiri ya kan. Bangun pagi yang bangunin ya bangun sendiri ya kan. Kalau dulu orang tua bisa bangunin ya, waktunya makan ya harus makan sendiri kan. Nah, sehingga nanti di dalam pengujian wawancara ini akan diulas itu juga. Terus terkait dengan tadi hobi ya, bagi teman-teman, bagi peserta yang mempunyai kemampuan ya atau prestasi ya, di luar akademik ataupun di dalam akademik, silakan buktinya dibawa
sertifikat, ijazah, monggo dibawa ya. Karena itu akan menjadi nilai plus nanti di dalam penilaian untuk seleksi wawancara ya. Jadi seandainya nih ya jago karate nih kelas nasional, monggo sertifikatnya dibawa. Sertifikat boleh, piagamnya boleh, Pak ini Pak piagamnya. Atau lebih ini Pak, ini fotonya waktu saya dapat piagam, monggo silakan aja ya. Itu dibawa ya. Yang pertama tadi saya bilang bahwa jangan merasa tertekan pada waktu nanti melaksanakan ujian wawancara ya, rileks aja ya, karena tadi penguji di situ sebenarnya adalah sebagai informasi kita supaya peserta itu lebih mengenal PIP Semarang sebenarnya Pak, apa aja sih di dalam ya. Makanya tadi saya bilang bahwa ini adalah sebenarnya kesempatan peserta diklat atau peserta seleksi untuk lebih mengenal sebenarnya. Kalau untuk para peserta sendiri nih Pak, biasanya kan ada ketentuan berpakaian ya. Kalau misalnya lagi wawancara, nah ini mungkin ada ketentuan tersendiri nggak nih sewaktu tes, mungkin harus berpakaian rapi atau menggunakan kemeja putih atau segala macamnya. Baik, saya yakin di dalam pengumuman itu sudah disampaikan bahwa setiap kegiatan seleksi, entah itu wawancara, kesehatan ya, atau yang lainnya pasti diharuskan ya menggunakan pakaian yang rapi, itu pasti ya. Di pengumuman ada pakaian baju putih ya dengan bawahan gelap ya, jangan pakai jin, intinya jangan pakai jin loh Mbak ya. Nanti jin kan ada yang gelap tuh, iya nanti dikira nongkrong tuh. Nah, jadi bebas rapi tapi ya tadi ya pakai kemeja putih bawahan gelap ya. Jangan lupa satu lagi, penampilan itu wajib ya, karena kesan pertama itu dari penampilan nih ya kan? Orang lihat kesan pertama dari penampilan ya. Jadi pada waktu udah masuk, sebelum masuk ruangan itu tolong rapikan dulu nih ya, saya udah rapi belum ya, tenang aja. Di samping nanti kita mau masuk itu samping kanan samping kiri itu ada toilet, jadi silakan gunakan, itu ada kaca besar itu ya, silakan. Saya udah rapi belum ya. Itu jadi kalau tadi Mbak terkait dengan pakaian tadi sudah ada di pengumuman, coba dibaca lagi itu ada ya. Jadi tolong nanti dibaca lagi terkait dengan pakaian atas putih, bawahnya adalah gelap. Ya, berarti intinya harus emang membaca pengumumannya tersebut ya. Iya betul. Anak-anak sekarang tuh biasanya tanya, padahal di situ tuh udah ada pengumumannya, udah ditulis di situ kan. Tapi kayak masih aja tanya mungkin ke admin atau hotline gitu ya. Kayak ini harus pakai pakaian apa Min itu. Padahal di pengumuman udah dijelasin ya para sobat maritim terkait ketentuan dan apa saja yang harus dibawa ya Pak ya. Iya betul. Untuk tes wawancara besok. Jangan lupa ya bawa pulpen ya. Nanti tanda tangannya gimana kalau nggak bawa pulpen tuh? Ya, jadi pulpen alat tulis dibawa. Ya, jadi pada waktu masuk usahakan nggak usah bawa tas besar ya, nggak usah bawa tas besar, mau apa aja supaya kalian pada waktu masuk tuh udah nggak punya beban loh, gitu loh. Udah mau wawancara, waduh udah melihat pengujinya udah beban, apalagi beban tas lagi kan ya. Jadi mendingan bawa ya barang yang apa yang dibutuhkan, sertifikat, ijazah atau surat-surat terkait dengan tadi ya, bukti-bukti kompetensi tadi, monggo silakan itu dibawa ya. Jadi nanti pada waktu pelaksanaan ya, alurnya itu pertama kali Mbak ya, supaya teman-teman nggak bingung lagi nih ya, nggak bingung lagi. Jadi pada waktu nanti calon peserta ini datang di PIP Semarang nih ya, nanti langsung aja ke basement Mbak ya. Jadi di gedung auditorium itu ada basement, silakan di situ ada basement. Nanti akan kita siapkan tempat di situ ya. Situ ada kursi, silakan. Kenapa saya kasih di situ Mbak ya? Di situ ada belakangnya itu kantin Mbak. Nah, depannya Alfamart. Siapa tahu teman-teman karena pagi-pagi ya jam 8 harus sampai sini lupa nggak sarapan
ya kan? Sambil menunggu Ya giliran betul, Pak, ya. sambil menunggu giliran Iya, itu untuk silakan tes. ke kantin dulu ya. Ya rileks dulu lah, ngobrol sama teman, ngombe kopi, ya minum jus kan lebih enak kan ya. Mungkin malah dapat teman nanti Ya sewaktu tes ya. betul ya. Nah setelah nanti dikumpulkan di basement Mbak, nanti situ ada petugas terkait dengan registrasi absensi ya. Setelah registrasi absensi nanti akan diarahkan ya ke lantai 1 ya. Di lantai 1 situ ada 2 sisi juga. Yang pertama nanti sisi kanan itu nanti adalah peserta yang akan diverifikasi, yang sebelah kiri adalah peserta yang sudah diverifikasi ya. Jadi dari lantai bawah nanti kita kumpulkan di lantai 1 ya. Setelah itu ada verifikator di situ. Setelah verifikator dinyatakan lolos benar, maka dia akan pindah ke sebelah kanan ya. Di situ udah kita siapkan kursi juga. Nah, nanti dari yang sudah diverifikasi itu nanti akan dipanggil satu-satu masuk di dalam gedung auditorium. Ya, jadi di dalam gedung auditorium itu nanti akan kita arahkan ke meja pengujinya. Ya, situ ada penguji. Ya, setiap peserta akan diuji oleh 2. Nah, jangan lupa ya, KTP, kartu itu tolong dibawa ya, supaya tadi sebagai dasar bahwa oh benar ini yang saya uji. Nah, setelah nanti pengujian selama maksimal ada 15 menit aja, nanti peserta diklat atau calon peserta ya, atau para peserta seleksi, kegiatan sudah selesai, nanti keluar lewat pintu samping ya. Di sana ada petugas lagi Mbak, untuk memastikan peserta ini sudah menyelesaikan seleksi wawancara ya. Jadi nanti verifikasi terakhir adalah setelah kegiatan wawancara. Hati-hati, jangan langsung kabur hilang, tapi lewat pintu yang sudah kita siapkan samping sebelah kiri. Itu ada pintu, di situ ada teman-teman tim dari panitia wawancara. Dia akan absen lagi di situ Mbak ya, menunjukkan bahwa peserta ini sudah melaksanakan seleksi wawancara. Setelah tanda tangan di situ, silakan selesai ya. Jadi prosesnya itu masuk, tunggu di basement. Di basement ada panitia nanti akan mendaftar terkait dengan siapa aja yang sudah datang. Setelah itu nanti akan diarahkan di lantai 1. Di lantai 1 nanti ada verifikator terkait dengan surat dan persyaratan yang ada. Setelah itu baru melakukan ujian wawancara. Setelah ujian wawancara absen lagi, baru selesai, dinyatakan selesai. Itu ya, besok akan dilaksanakan di tanggal 25 dan tanggal 26. Nah, Sobat Maritim, itu tadi adalah alur dari tes wawancara besok ya. Nah, Pak Citus, nih Siap. mungkin Sobat Maritim tuh juga penasaran nih, mungkin ada tips and trick gak sih untuk peserta wawancara besok tanggal 25 sama 26 tuh supaya bisa lancar tentunya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, triknya itu sebenarnya sederhana aja ya. Triknya itu adalah dari diri kita sendiri sebenarnya, yaitu kita harus otomatis kenalin diri lah ya. Kita kenalin diri ya, diri kita itu siapa sih ya, cerminan dari kita, diri kita siapa ya, karena nanti akan ditanyain saya itu kayak apa sih ya, kekurangan dan kelebihan saya apa sih akan ditanya nanti ya. Terus yang kedua adalah percaya diri ya. Ini ya, sering kadang-kadang sobat muda itu percaya dirinya kurang Mbak ya kan. Anggap aja penguji itu adalah calon mertuanya lah ya, gitu loh ya. Jadi nggak usah middle tapi percaya diri, ini loh saya. Nah itu, jadi yang kedua adalah percaya diri. Yang ketiga adalah sikap Mbak
sikap dan penampilan. Jadi kalau masuk ya sikapnya kayak apa? Ya sikapnya itu terkait dengan penampilan tadi saya bilang pakai baju yang rapi. Ya. Usahakan pada waktu ngadep penguji itu kondisinya kita itu enak dilihat. Ya. Nanti sikap apa? Sikap terkait kalau kita mau ngadep orang tua, otomatis ada sopan santunnya. Ya, silakan nanti menyapa, ya, izin, habis itu sikap duduknya. Ya. Setelah itu nanti pada waktu udah selesai, ucapkanlah terima kasih. Ya. Terus tadi yang berapa ya? Keempat ya? Keempat ya. Keempat ini, ya, jangan bohong. Ya, kenapa? Kadang-kadang kalau kita nanti ditanya, contoh simpel nih, kamu bangun jam berapa? Saya bangun jam 4 nih. Ternyata bohong dia. Ya. Padahal hari-hari bangun jam 6. Nah, nanti akan ditelusuri itu. Loh, kamu tadi melaksanakan sholat. Berarti kamu nggak sholat dong? Nah, coba kalau kamu benar apa yang ada, udah nggak apa-apa, kamu sampaikan. Ya, itu malah nggak apa-apa. Malah kita pada waktu nanti menjawab kita enjoy, santai. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, tetap tenang, ya. Yang keenam ini, yang keenam adalah apa yang ditanyakan oleh penguji harus kita cerna. Ya, kita cerna. Setelah kita cerna, baru kita jawab. Ya. Jadi kalau memang nanti pada waktu pertanyaan dari penguji kurang jelas, kita nggak jelas nih, monggo silakan ditanyakan kembali aja nggak apa-apa. Ya, izin Pak, tadi pertanyaannya apa? Ya, jadi supaya nanti jawaban yang diinginkan atau jawaban yang memang disampaikan itu memang benar-benar. Ya, jadi sebenarnya itu aja sih triknya. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Saya yakin sahabat muda udah paham lah, ya, udah yakin, nggak usah ngadepi wawancara, ngadepin mertua, calon mertua atau pacar lah kan sama aja itu Mbak, ya kan? Iya, yang penting percaya dirinya ada, ya. Kalau nggak ada percaya diri ya, gimana kita mau menyelesaikan ini? Intinya itu mengenali diri sendiri. Ya, betul. Mungkin bisa latihan lewat cermin ya. Boleh, iya. Kalau di rumah ya. Ya. Nanti di toilet lah ya. Itu kan bisa sebelum masuk tuh ambil ke toilet dulu, habis itu lihat bener nggak saya ya. Wah, gitu. Iya, betul. Nah, mungkin ada sedikit kisi-kisi nih Pak untuk kira-kira pertanyaan apa aja sih yang ditanyakan. Ya mungkin 1 atau 2 pertanyaan mungkin yang mungkin bisa disiapkan sama Sobat Maritim nanti menghadapinya. Jadi harus pakai kisi-kisi nih ya? Iya. Wah, kayak ujian aja nih. Ini bukan ujian loh ya. Ya. Kisi-kisinya itu yang pertama pastinya adalah terkait keluarga. Ya, itu kisi-kisinya. Terkait keluarga ya apa? Ya banyak lah Mbak ya, terkait keluarga. Yang kedua itu terkait dengan kemampuan diri. Ya, kemampuan diri itu ya tadi, ya keunggulan kita itu apa? Ya. Yang ketiga terkait dengan kesiapan karena nanti akan sekolah di boarding school ini. Itu aja sih Mbak sebenarnya. Pokoknya kesiapan tentang dari calon taruna itu sendiri ya Pak ya. Betul ya. Oke. Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa mengenai tes Sipencatar tahun 2024, khususnya tes wawancara. Kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Anisitus Agung Nugroho, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat Mbak ya buat teman-teman kita, adik-adik kita ya. Amin. Terima kasih pula kepada para Sobat Maritim yang telah menyaksikan program kami pada hari ini. Akhir kata, saya Arianti Sri Nugraheni selaku host pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jaya selalu Maritim Indonesia, salam prestasi dan sampai jumpa.